Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang elemen desain dari mata kuliah dasar desain dengan dosen pengampu Bapak Sandihara Altowasito ST.MT. Dengan nama kelompok, yang pertama ada Dimas Putra Ardana dengan NPM 211615620004. Selanjutnya, Tias Hafizatul Lutfiana dengan NPM 211615620005. Selanjutnya, saya sendiri, Fitria Ayu Ekaning Tias dengan NPM 211615620086. Dan yang terakhir ada Ilhan Saiful Alamsyah dengan NPM 211615620088. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang garis pada sebuah elemen desain. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu garis dalam sebuah elemen desain? Atau kira-kira ketika kita membuat sketsa, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud garis dalam sketsa itu? Nah, di sini, di slide ini, kita bisa lihat ada 4 jenis garis, yaitu garis horizontal atau garis datar, lalu ada garis vertikal atau garis tegak lurus, kemudian ada garis miring atau diagonal, dan yang terakhir ada garis lengkung atau kurva. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita lihat. Ini merupakan beberapa gabungan dari garis-garis tersebut. Yang pertama ada gambar tentang pemandangan laut. Ini merupakan gabungan dari beberapa garis horizontal dan juga tentang garis kurva. Oke. Lalu yang terakhir ini ada gambar tentang bapak-bapak, ada sketsa tentang bapak-bapak. Ini merupakan gabungan dari 4 garis tersebut. Nah, ini ketika kita membuat sketsa, yang dimaksud dalam garis adalah sekumpulan titik yang berdampingan secara memanjang dan memiliki 2 buah ujung. Garis tidak seperti yang dilihat mata atau penglihatan kita. Pada dasarnya, garis adalah ilusi optik yang tercipta karena adanya perbedaan warna, perbedaan jarak, dan juga perbedaan cahaya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, garis dalam desain grafis itu dibagi menjadi 4, yaitu ada garis vertikal atau garis datar, kemudian garis horizontal atau garis tegak lurus, kemudian ada garis miring atau garis diagonal, dan yang terakhir ada garis lengkung atau kurva. Oke, kita bahas yang pertama, itu ada garis lurus atau horizontal. Horizontal adalah garis yang menduduki posisi mendatar dari permukaan bumi, atau biasanya dari kanan ke kiri. Pada garis kartesius atau koordinat kartesius, garis horizontal sering digambarkan dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis lurus atau garis horizontal memberikan kesan sugesti kesenangan atau sesuatu yang bergerak. Kemudian yang kedua ada garis tegak lurus atau garis vertikal. Garis vertikal adalah garis dengan posisi yang tegak lurus terhadap permukaan bumi. Garis vertikal pada koordinat kartesius digambarkan dengan garis yang sejajar atau berimpit dengan sumbu Y atau sumbu ordinat. Garis vertikal atau garis tegak lurus memberi kesan stabilitas, kesan kekuatan, dan juga kesan kemegahan pada suatu sketsa. Kemudian yang ketiga ada garis miring atau garis diagonal. Dalam geometri, diagonal merupakan suatu ruas garis yang menghubungkan 2 titik pojok, yaitu titik poligon atau polihedron. Secara informal, setiap garis miring itu biasa disebut dengan garis diagonal.
Garis diagonal atau garis miring ini memberi kesan sesuatu yang bergerak, dinamis, atau keadaan yang tidak stabil. Kemudian, yang terakhir ada garis melengkung atau garis kurva. Garis melengkung atau garis kurva adalah garis yang menghubungkan dua titik dalam satu garis lurus. Tidak dalam satu garis lurus. Kenapa kita menyebutnya tidak dalam satu garis lurus? Karena garis melengkung itu bisa menyerupai sebuah lingkaran, jadi tidak bisa mendatar. Oleh karena itu, kita sebut tidak dalam satu garis lurus. Garis kurva atau garis melengkung memberi kesan seperti kehalusan dan keanggunan. Selanjutnya, macam-macam garis. Yang pertama ada garis lurus, yaitu garis tanpa jeda atau garis yang penuh. Kemudian ada garis dot, yaitu garis yang terbentuk dari rangkaian dot atau tersusun panjang. Kemudian ada garis dash, yaitu garis yang terbentuk dari rangkaian dash yang tersusun memanjang. Kemudian ada garis dash dot, yaitu garis yang terbentuk dari rangkaian dash dan dot yang disusun bergantian. Kemudian ada garis kaligrafi, yaitu garis yang terbentuk dari kuas kaligrafi. Dan yang terakhir ada garis artistik, yaitu garis yang dibuat secara khusus, tidak terikat pada konvensi yang berlaku, sehingga mengesankan citra artistik. Selanjutnya ada fungsi garis. Nah, garis ini berfungsi untuk memisahkan posisi antara elemen grafis yang memiliki fungsi yang berlainan. Garis juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk memisahkan rubrik atau penunjuk bagian tertentu yang menjadi penjelasan berita atau informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk. Bentuk dibuat dari garis atau warna. Nah, di sini sudah ada contoh. Yang pertama ada bertuvis. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang warna putih dan yang warna hitam. Untuk yang warna putih itu bisa kita lihat bentuknya itu ikan. Dan yang kedua ada yang warna hitam itu dengan bentuk burung. Kemudian di samping ada contoh yang kedua, yaitu untuk yang berwarna hitam itu bergambar kuda dengan orang yang menunggangi, sedangkan yang berwarna putih itu juga kuda, ada orang yang menunggangi. Bedanya itu untuk warna dan arahnya saja. Nah, bisa disimpulkan, jadi bentuk bisa menjadi dua persepsi atau yaitu bentuk negatif dan bentuk positif dilihat dari contoh yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada pengertian dari bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Kemudian ada pun beberapa macam-macam bentuk. Di sini telah dijelaskan atau diberi contoh, ada lingkaran, terus ada persegi panjang, kemudian ada persegi yang ditumpuk-tumpuk, ada segitiga. Berdasarkan susunan yang membentuk ruang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada karakter, ada simbol, ada bentuk. Nah, di bagian persegi itu kan ada simbol tanda panah, ada juga karakter di bagian persegi panjang, dan ada segitiga yang dibentuk miring. Nah, itu membentuk sebuah simbol atau karakter tersendiri dari macam-macam bentuk tersebut. Selanjutnya, ada fungsi dari bentuk, yaitu yang pertama ada menghiasi. Untuk bentuk bisa menghiasi seperti tadi yang ada di contoh yang pertama, itu dapat menghiasi sebuah
lukisan atau sebuah foto. Kemudian yang kedua ada pelengkap, yang ketiga ada elemen dasar, kemudian ada pun fungsi lain dari bentuk, yaitu dapat digunakan untuk logo ataupun bordir dari sebuah lukisan ataupun foto. Selanjutnya adalah ruang. Desainer dapat memainkan ruang yang tersedia pada media gambar. Selanjutnya, permainan ruang akan menjadikan ilusi pemandangan bagi yang melihat desain tersebut. Berikut adalah contoh-contoh ruang, yaitu adalah gambar pemandangan. Selanjutnya ada itu gambar seperti bangunan-bangunan. Selanjutnya ada gambar seperti perabotan, dan itu adalah gambar seperti bebek. Berikut adalah pengertian ruang. Dalam desain grafis, ruang kosong pun diperlukan. Ruang kosong digunakan untuk menjelaskan atau menegaskan keberadaan persepsi kedalaman atau jarak sehingga seolah-olah terlihat oleh indera penglihatan mata. Objek terasa jauh dan dekat, tinggi dan rendah, kosong dan padat. Fungsi ruang digunakan untuk lebih memudahkan sebagai elemen ruang bernapas bagi mata pembaca atau audiensi dalam mencerna desain. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah kasar halusnya suatu permukaan atau objek. Tekstur pada desain grafis akan mencerminkan hal tersebut. Itu ada gambar ini seperti permukaan yang kasar, dan ini adalah gambar pemandangan yang seperti kasar. Tekstur sendiri adalah elemen desain yang terlihat dan terasa seolah-olah ada rasa permukaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk rupa fisik seperti kusam, kasar, mengkilat, kontras, kayu, dan bulu. Tekstur digunakan supaya desain lebih natural atau tampak alami. Berikut adalah ini contoh sebuah tekstur seperti halus, seperti itu. Selanjutnya ada warna dan isi. Isi mengacu pada gelap terangnya area. Warna terbentuk dari perbedaan gelombang cahaya yang masuk ke mata. Contoh warna, spektrum warna. Di sini ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Di sampingnya itu ada komputer color yang RGB. Selanjutnya ada contoh printer color. Warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Warna menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan yang lainnya. Di samping itu, warna memiliki dampak sugesti tersendiri di berbagai kebudayaan. Dari sudut pandang ilmu fisika, warna dihasilkan dari representasi sinar putih yang dihasilkan oleh matahari atau bola lampu pada spektrum prisma. Teori warna, pada dasarnya seluruh warna yang ada di dunia diturunkan menjadi 3 warna dasar atau biasa disebut warna primer. Dari warna primer ini dapat diperoleh kelompok warna lain, yaitu warna sekunder dan tersier. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Jika dari kalian ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.